Ada yang pernah dengar resiliensi itu apa? Ada yang tahu arti resiliensi? Silakan angkat tangan. Apa? Sebelum masuk ke ilmu materi, saya ada sedikit permainan, yaitu lomba membangun menara. Yang pertama, buatlah menara setinggi dan sekuat mungkin agar bisa menjadi pemenangnya. Dua, akan ada angin ribut yang menguji kekuatan menara yang Anda bangun. Jika menara roboh, akan ada kesempatan kedua. Sekitar 5 menit untuk membuat menara dari kartu remi tersebut. Yang pertama, buatlah menara setinggi dan sekuat mungkin agar bisa menjadi pemenangnya. Ingat, kodenya tinggi dan sekuat mungkin. Kedua, akan ada angin ribut yang menguji kekuatan menara yang Anda bangun. Jadi nanti menara ketika sudah jadi akan ada angin ribut. Angin ribut yang bisa merobohkan menara kalian. Kayak mana-mana. Bos, terus mencoba kemampuan untuk terus berjuang agar kita berhasil. Kita bisa menghadapi rasa kecewa, kita bisa menghadapi rasa frustasi. Seperti itu. Paham ya? Nah, untuk poin nomor 3, ini nanti bebas siapapun yang mau menceritakan. Jangan malu untuk bercerita. Di luar permainan ini, coba pikirkan pengalaman di kehidupan nyata, baik di sekolah maupun di rumah. Di mana kalian pernah merasa menara kalian roboh? Bagaimana kalian merespon situasi ini? Contohnya gini. Saya dulu ketika ini kalau kokoh kayaknya kokoh. Boleh pakai kertas atau? Ya enggak. Boleh, tapi tidak menyentuh. Kamu kibas pakai kertas boleh, tapi dengan jarak. Silahkan Bang Elon dulu. Aduh, paru-paru kuis jompo. Jangan sampai tidak tinggi, tapi kokoh. Nah, 4, 3, 2, 1. Cukup. Saja-saja. Yes. Ini tadi pertama kali yang bisa bikin pondasi. Sekarang gini. Ini ada 3 kelompok. Seperti instruksi di teknologi sekarang. Nah, disitu saya tuh pinter yang namanya jadi anggota organisasi intra sekolah. Pengen banget sampai saya tuh ya udah nyobain biar kelihatan aktif, biar macam-macam lah segalanya. Nah, kalau kita perhatikan mas, berita-berita ekstrim di kalangan siswa salah satunya. Seperti ini, saya melakukan 3 berita. Sering diejek tak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas bunuh diri. Siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Di sini ada yang pernah HP disita? Biasa mas. Oke, jangan ya Zed. di SD ya. Oh di SD. Tak tahan dibully sebagai anak yatim siswa SD bunuh diri. Pembulian itu tidak bisa dibenarkan sama sekali mas. Sekecil apapun itu, sebesar apapun itu. Ya, paham ya? Pembulian itu tidak bisa ditoleransi sama sekali. Tapi yang namanya pembulian itu memang selalu ada dalam keadaan. Nah, masih ada yang proses adaptasi di sini. Belum nyaman. Grow mindset, kita akan berpikir, saya akan berusaha. Ini memang saya masih adaptasi, tapi suatu saat ke depannya saya pasti akan segera nyaman di sini. Karena di sini. Dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Bahasa kerennya survive. Survive artinya apa mas? Bertahan. Resiliensi itu kuat kaitannya dengan yang namanya grow mindset dan fit mindset. Sudah pernah dengar ya? Grow mindset ya. Kita bahas grow mindset terlebih dahulu. Grow mindset adalah keyakinan
bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang dapat dikembangkan melalui usaha, dedikasi, dan pembelajaran dari pengalaman, bukan sesuatu yang tetap dan tidak bisa diubah. Individu dengan pola pikir ini melihat tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Tantangan sebagai peluang. Ya, Growth Mindset melihat tantangan itu sebagai peluang. Paham ya? Tidak lari dari masalah, tapi justru berusaha mencari solusi dan strategi baru. Contohnya nih, kalian di sini kelas 10. Kelihatan nggak mas? Nah, bacain. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Fix mindset. Karena saya merasa tidak cukup fix mindset. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau refleks. Bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak growth alami. Sedikit cerita, jadi saya adalah seorang anak yang ketika dulu saat masih kecil mengalami sebuah fenomena yang sepertinya kurang lazim untuk anak-anak seusia saya. Ketika saya sudah masuk duduk di kelas 1 SD, tapi saya belum bisa sama sekali untuk berbicara. Membaca cerpen, ustazah saya atau guru saya memerintahkan saya untuk membacakan cerpen tersebut di depan kelas. Bayangin, saya masih punya rasa malu yang setinggi langit, belum bisa ngomong lancar, saya disuruh maju ke depan kelas ngomong di depan teman-teman saya. Dan ya, saya membacakan cerita tersebut ke depan teman-teman saya, dan alhamdulillahnya, gak tahu nih, tiba-tiba aja saya lancar bacainnya. Tanpa saya sadari, ternyata saya sudah lebih dulu bisa membaca dibanding teman-teman saya. Tapi emang saya belum bisa ngomong. Saya telat ngomong. Saya masih memiliki rasa takut yang setinggi langit, masih bergantungan kepada orang lain. Dan dari situlah bu guru saya memerintahkan saya untuk, ya coba kamu praktekkan cerita Islaminya, coba kamu bacakan gini saya. Nah, setelah dari situ saya mulai berkembang, saya mulai belajar public speaking, saya mulai belajar untuk bercerita, berekspresi, intonasi, dan lain-lainnya. Dan dari situ kan masih membaca cerpen, dan ternyata nggak dibacain ya, cuma disuruh tulis doang, alhamdulillah juara 1. Karena yang lain itu cuma mempedulikan bagaimana cara mereka ngomong tanpa mempedulikan tulisan mereka. Dan dari situ, misalnya saya melirik, Kaizen bisa ikut membaca. Luar biasa yang disampaikan Kaizen. Ini sangat mencerminkan dominan sekali. Dari yang Kaizen dalam kondisi kelas 1 SD belum lancar berbicara, dan itu disadari, didasari sebagai kelemahan. Tapi Mas Kaizen punya pikiran bermindset dari kecil nih berarti. Yang awalnya kelemahan, pada akhirnya malah menjadi kelebihan. Itu bisa terjadi karena yaitu tadi kesadaran untuk terus berjuang. Ketika kita punya kelemahan, ketika kita menyadari kita lemah di sini, berarti kita sadar kita harus meningkatkan itu. Dan ketika kita sadar dan kita punya effort yang luar biasa, kelemahan itu nanti bisa berbalik menjadi suatu kelebihan. Karena itu sudah menjadi motivasi kita sendiri. Tapi kalau kita kuat saja, kita merasa tidak punya kelemahan, ya udah, kita jalani ya wes, datar, pokoknya gini. Gitu. Tapi kalau kita sadar, oh ini saya punya kelemahan, saya mau mengatasi ini. Kalau usaha kalian luar biasa, ini akan menjadi kelebihan.
Gitu, ada yang mau mempresentasikan? Cukup? Cukup? Oke. Oke. Slide terakhir. Sudah berakhir untuk materi tumbuhkan resiliensi. Terima kasih. Semoga kita bisa menjadi individu yang mempunyai resiliensi diri dan mempunyai keinginan untuk selalu bisa berkembang. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup perihal materi hari ini? Saya berharap kita semua mempunyai pikiran growth mindset agar kita bisa menjadi individu yang selalu ingin berkembang, bisa menjadi lebih baik setiap hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.